Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel spesial ID35. Salam satu nyali wani. Oke lur, piye kabare? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin. Jadi kemarin Ketua PSSI yang baru Bapak Erick Thohir berkenan untuk hadir dan cangkruan bareng bonek ya di Warkop Pitulekur punyanya Cak Cong. Jadi saya pikir baru kali ini ya ada ketua PSSI yang datang langsung menemui supporter untuk berdiskusi dan mendengar apa sih masukan-masukan dari supporter, kemudian mau mencari solusi terbaik untuk perbaikan sepak bola di Indonesia ini. Para bonek pun banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang krusial ya kalau saya, mulai dari apakah tujuan dari ketua PSSI ini untuk nyapres atau nyawapres, sudah dijawab sama Pak Erick ya. Kemudian ada yang tanya juga tentang kehadiran Bapak Iwan Budianto saat ada rapat ya di postingannya Bapak Erick Thohir yang kemudian dihapus, itu juga sudah dijawab oleh Pak Erick. Dan para bonek pun juga berkeinginan agar bisa bermain kembali di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Jadi ya itu juga sudah dijawab oleh Pak Erick. Semoga nanti ada keputusan penting yang bisa kemudian merealisasikan Persebaya bisa kembali bermain di Stadion Gelora Bung Tomo. Jadi harapan besar bonek seperti itu, karena bonek ini merasa Persebaya ini tidak sedang terhukum tapi laganya terusir. Jadi artinya Persebaya tidak melakukan kesalahan apapun, tapi dia tidak bisa akhirnya bermain di kandangnya sendiri. Jadi seolah-olah seperti terhukum, seperti klub Arema itu ya, yang setelah tragedi Kanjuruhan memang kita tahu untuk mengembalikan liga seperti normal kembali itu sulit, karena semua pihak ingin berbenah, ingin mengevaluasi diri agar kejadian serupa tidak terjadi lagi tentunya. Dan kemudian kemarin sudah dilakukan sarasehan di Hotel Sheraton yang kemudian diambil keputusan bahwa Liga 2 tidak dilanjutkan. Karena Liga 2 tidak ada promosi, ya otomatis Liga 1 tidak ada degradasi. Jadi Pak Erick Thohir kemarin menjelaskan ya bahwa PSSI itu bukan memiliki liga ya, tapi yang memiliki liganya itu ya klub-klubnya dan para supporternya. Jadi mungkin keputusan ini memang berat ya, karena Liga 2 kita tahu ya banyak yang mengantungkan perekonomian di sektor sepak bola ini. Liga 2 ya memang berat, tapi mungkin ini di hasil sarasehan itu kan dihadiri oleh banyak klub yang tentu keputusannya berbeda-beda. Mungkin ada yang setuju untuk dilanjutkan, ada yang tidak setuju dilanjutkan, maka ya keputusannya akhirnya tidak dilanjutkan, untuk kemudian nanti dilanjutkan pada sekitar November 2023 dengan dikelola oleh operator yang baru. Jadi nggak pakai lagi operator yang lama. Kemudian nanti ada jenjang waktu itu mungkin ada kompetisi-kompetisi agar Liga 2 ini masih bisa berjalan ya klubnya ini. Jadi akhirnya banyak yang kemudian menghujat Bapak Erick Thohir ini sebagai ketum PSSI terpilih, karena janjinya sebelumnya akan meneruskan, melanjutkan
Liga 2 dan Liga 3 yang sempat terhenti karena adanya tragedi Kanjuruhan. Tapi akhirnya keputusannya ternyata tidak dilanjutkan. Ya, kita tahu bersama ya, memang untuk perubahan atau merubah suatu sistem itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Jadi mungkin kenapa tidak dilanjutkan, mungkin karena ada sesuatu, misalkan nanti kurang siap atau waktunya terlalu mepet untuk dilanjutkan, maka akhirnya mungkin di refresh lagi, ibaratnya dikembalikan ulang, ditata lagi agar nanti kompetisi setiap tahunnya ke depan itu lebih baik ya. Jadi memang berat ya, tapi ya itu tadi, Bapak Erick Thohir memimpin belum genap 1 bulan, tapi memang karena carut marutnya sepak bola ini nggak semudah itu bisa langsung menginisiasi semua, langsung membuat perubahan secepat itu, ya memang sulit. Tapi kalau saya pribadi sih sangat percaya ya dengan kepemimpinan Bapak Erick Thohir ini di PSSI akan memberikan dampak yang positif, yang tentunya akan membuat sepak bola Indonesia ini lebih baik. Karena apa? Karena Bapak Erick Thohir ini memang sudah lama berkecimpung di dunia sepak bola ya. Jadi memang orang bola. Jadi sedikit banyak itu tahu bagaimana sih sistem persepak bolaan itu yang benar, yang sesuai dengan standar internasional. Dan saya juga yakin ada kehadiran Pak Azrul Ananda juga yang tentunya akan memberikan warna baru agar kompetisi di liga ini bisa lebih baik gitu loh, karena pengalamannya mengelola liga basket juga tidak bisa dilakukan lagi, yang mungkin bisa diterapkan di bola agar manajemen persepak bolaan ini sistemnya lebih baik ya. Karena kita tahu jadwal itu selalu berubah-ubah. Lah ini yang penting itu jadwalnya pasti, maka akan ada persiapan-persiapan yang baik untuk menyambut pertandingan. Tentunya kita harapkan bersama ya. Tapi yang salut dengan Pak Erick ya itu tadi, Pak Erick Thohir mau datang ke supporter, mau mendengar dan berdiskusi secara langsung tanpa sekat ya, saling membaur untuk menerima masukan-masukan. Itu yang saya kemudian akhirnya menjadi percaya ya. Karena apa ya, kita tahu pemimpin-pemimpin sebelumnya jarang yang seperti itu. Jadi Pak Erick Thohir mau datang langsung ke warkop ini ya, duduk bersama untuk mencari solusi ya. Dari situ saya ada kepercayaan ya buat Pak Erick Thohir ini, memang dia mau benar-benar merubah sepak bola ini agar lebih baik. Kalau kalian mau nonton videonya, saya ada link di bawah ini, diskusi Pak Erick Thohir bersama Bonek. Jadi Bonek sudah menyampaikan keluh kesahnya, nanti Pak Erick Thohir akan menampung apa saja sih masukan-masukan dari Bonek, dicatat, kemudian nanti akan dibawa ke jambore supporter untuk dicarikan solusi bersama. Intinya apa sih? Kalau PSSI sudah mau merubah untuk manajemennya lebih baik, ya supporter juga harus mendukungnya. Contohnya ya lebih dewasa, supporter juga mau ditata agar tidak terjadi anarkisme yang menimbulkan korban lagi di dunia sepak bola. Oke dulur, gitu aja ya. Kita harap nanti di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir dan Mbak Ratu Zisya, kemudian EXO-EXO yang baru ya. Kalau orang lama sih saya harap sih sudah nggak ikut campur ya, tapi kalau memang dilibatkan ya kita sebagai penikmat dan pencinta sepak bola nggak bisa apa-apa. Yang jelas itu kepalanya, bagaimanapun sebuah organisasi itu tergantung kepalanya, karena kepalanya yang berisi otak untuk pemikiran-pemikiran agar
sistem itu bisa berjalan ya. Tapi kalau leher dan ke bawah itu nggak ada pun nggak masalah. Yang penting kepalanya ada, itu pasti sebuah organisasi bisa tetap hidup dan bisa berjalan dengan baik, itu tergantung kepalanya. Oke dulur, gitu aja. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian punya usul, saran, masukan, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Salam satu nyali, Wani.